Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya coba mengutip dari pernyataan dari Gus Miftah. Jadi mengatakan logika COVID tidak bisa menggunakan logika manusia. Ya. Ada orang mengatakan bahwa ketika kita hidup bersih akan bebas dari COVID-19. Bapak Ibu, kalau memang kebersihan menjamin seseorang untuk tidak kena COVID-19, Perancis atau Inggris negara terbersih nomor 5 di dunia, tetapi ternyata warganya juga kena COVID-19. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika panas terik yang luar biasa akan terbebas sebuah negara dari COVID-19. Tapi bagaimana dengan negara Iran dengan padang gurunnya yang luar biasa panasnya, tetapi warga negara Iran juga terpapar COVID-19. Ada orang yang mengatakan bahwa seseorang yang ketat dalam protokol kesehatan tidak akan terpapar COVID-19. Bagaimana dengan Donald Trump pada waktu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat? Bagaimana dengan Pangeran Charles? Mereka pun pernah positif COVID-19. Ada yang mengatakan orang yang rajin berolahraga akan bebas dari COVID-19. Cristiano Ronaldo, Rossi, si pembalap juga pernah terpapar COVID-19. Mereka adalah orang yang rajin berolahraga. Ada yang mengatakan bahwa seseorang yang tahu ilmu medis, ilmu kesehatan akan terbebas dari COVID-19. Tapi banyak para dokter-dokter yang ada di garda terdepan, mereka terpapar COVID-19. Maka Indonesia kurang lebih 180 dokter terpapar, bahkan meninggal dunia oleh karena COVID-19. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semuanya adalah misteri. Tetapi dalam ajaran Kristen, saudara yang terkena COVID-19 bukan berarti kita orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bukan berarti kita adalah orang berdosa. Kita tetap ada dalam anugerah Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kita terpapar atau mengalami sakit COVID-19, itu semata-mata atas izin Tuhan. Yang sehat yang terbebas dari COVID-19, jangan merasa kita paling suci, jangan merasa kita paling dekat dengan Tuhan. Tidak juga, kita pun ada di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita jangan dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Jangan sampai kita seperti seorang nabi. Kita akan belajar dari seorang nabi yang bingung juga dia dalam kehidupan dia, bagaimana dia melihat bangsa umat pilihan Tuhan yang mengalami kesukaran yang luar biasa. Coba kita buka Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19 dengan firman Tuhan. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19 dengan firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menamakan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak terkasih dalam Tuhan, di sini Nabi Habakuk dia mengalami kebingungan. Makanya para ahli Alkitab mengatakan bahwa dia adalah nabi bingung Kenapa? Dia mengalami kebingungan. Melihat apa? Melihat kehidupan bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan. Dia melihat kejahatan yang luar biasa merajalela. Keadilan merosot. Keadilan berputar terbalik, semua hukum terbalik. Tuhan seakan-akan diam. Bahkan yang luar biasa adalah Tuhan berfirman kepada Nabi Habakuk bahwa Dia akan membawa bangsa Yehuda di dalam penderitaan. Tuhan akan mengirim bangsa Kasdim untuk menghancurkan yang namanya bangsa Yehuda. Dan Dia mengatakan bahwa Yehuda akan ditawan di Babel kurang lebih 70 tahun. Ini yang dia dengar dari Tuhan. Bagaimana Habakuk
meresponi firman Tuhan itu. Kita boleh belajar Bapak Ibu, hidup kita pun tidak terlepas dari namanya pergumulan-pergumulan kehidupan. Ya. Ketika kita mengikut Kristus, ya, Tuhan katakan bahwa kita tidak dijamin, ya, terbebas dari segala sesuatunya. Hidup dalam Kristus bukan terbebas dari masalah, bebas dari penyakit, ya, bebas dari segala hal yang lainnya. Tapi mengikut Kristus, ya, dikatakan kita memikul salib. Artinya apa? Karena Tuhan izinkan tantangan, karena Tuhan izinkan masalah di setiap kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana respon dari Nabi Habakuk melihat pergumulan-pergumulan kehidupan yang terjadi dalam setiap kehidupan dia. Yang pertama kita boleh belajar, dikatakan bagaimana responnya. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Luar biasa ya iman dari Nabi Habakuk ini. Dikatakan, kalaupun ada kesusahan di depanku, dengan tenang aku akan menghadapinya. Inilah iman kekristenan sejatinya seperti ini. Sekalipun Tuhan izinkan masalah, sekalipun Tuhan izinkan kesusahan, kita dengan tenang untuk menghadapinya. Karena apa? Karena Kristus bersama dengan kita. 1 Petrus pasal yang 4, ya, pasal yang keempat yang ketujuh dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasa dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan diperlukan. Untuk apa? Untuk kita datang memohon kekuatan dari Tuhan. Ya, Kristus telah memberikan teladan luar biasa. Ketika dia ada di Taman Getsemani, dia bergumul akan pergumulan-pergumulan kehidupan dia. Salib ada di depan dia, dan dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia dikuatkan oleh Bapa. Agar apa? Agar tenang menghadapi namanya pergumulan yang ada di depan dia. Kristus memberikan teladan, ketenangan, dan kita datang berdoa, memohon kekuatan Tuhan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa kekristenan tidak luput dari namanya masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetap tenang. Untuk apa? Untuk kita datang berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Yang kedua dikatakan, Nabi Habakuk ketika dia akan melihat yang namanya hari kesusahan, dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ada ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. I will rejoice in the Lord. Ya, aku akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Ini panggilan kita. Keluh kesah tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Waktu kita menghadapi masalah, mari kita naikkan pujian kita. Naikkan sorak-sorak kita di dalam Tuhan. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan. Hanya di dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk memuji Tuhan di tengah-tengah pergumulan masalah kehidupan kita. Sekalipun kita, ya, mungkin ada yang terpapar COVID-19. Dikatakan, Pak, saya kehilangan sukacita. Ya, kalau kita tinggal di luar Kristus, kita akan kehilangan sukacita dan sejahtera. Tapi ketika kita ada dalam Tuhan, maka sukacita akan muncul dari dalam kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Dialah sumber sukacita itu. Dialah Tuhan sumber damai sejahtera itu. Kita akan dimampukan bersukacita damai sejahtera karena kita ada di dalam Tuhan. Yang ketiga kita boleh belajar. Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah
Tuhanku, itu kekuatanku. Lord is my strength. Dia adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Kalau kita mengandalkan apapun yang ada di dunia ini, kita akan mengalami namanya kekalahan. Tetapi ketika kita mengatakan, mengimani bahwa Allah Tuhanku adalah kekuatanku, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Ya, firman Tuhan mengatakan ketika kita hidup dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Ya. Dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Ya. Waktu kita mengalami pergumulan kehidupan, kiranya ya apa yang diperkatakan oleh Nabi Habakuk ini dikatakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sekalipun kita ada di tengah-tengah masalah, kita akan dimampukan tetap bersorak-sorak memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah kekuatanku. Sekalipun aku mengalami masalah, sekalipun Tuhan izinkan aku sakit hari ini, Tuhan adalah sumber kekuatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa jadi pergumulan dari Bapak Ibu saudara terkasih. Tapi kiranya firman Tuhan, kiranya Tuhan terus menjadi sumber kekuatan kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dia berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Saya bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan kita berkati ya. Setiap umat Tuhan yang hadir, yang mendengar firman Tuhan, yang menonton firman Tuhan pada hari ini, diberkatilah kehidupan mereka, diberi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Ajar mereka terus boleh berharap kepada Tuhan. Dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.